Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita boleh beribadah kembali pada hari ini. Mari dengan penuh sukacita kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dengan penuh rasa syukur kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita boleh ada sampai pada hari ini. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Setiamu di sepanjang
syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau berikan bagi kami pada hari ini Tuhan. Kami masih boleh diberikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapa, kami boleh ada sampai pada hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Buat berkat-berkat-Mu yang tidak pernah habis tercurah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami masih boleh menikmati kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami ucap syukur, kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa, baik yang sengaja kami lakukan maupun tidak ya Tuhan. Yang menyakiti hati-Mu, kami menyakiti hati sama kami Tuhan. Kami mohon ampun Bapa. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap yang boleh terjadi dalam kehidupan kami saat ini. Tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan, kami boleh mengingat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami masih boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Ajari kami untuk terus bersyukur Tuhan, terus berharap kepada-Mu Bapa. Saya percaya Tuhan, semuanya akan segera berlalu ya Bapa. Saya percaya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan-Mu. Biarlah ya Tuhan, setiap kami, setiap pemerintahan juga boleh saling bekerja sama Tuhan untuk mematuhi setiap peraturan yang ada, setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang Kau boleh berkati setiap hati kami, pendengaran kami Tuhan, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja ya Tuhan. Buat bukti yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan boleh memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan lagu pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita sama-sama mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat lagu pujian, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Gunung yang tinggi dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman
dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, hari ini kami mau datang kembali untuk belajar firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, berkatilah kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, senantiasa agar kami tahu apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Sekalipun tantangan, pergumulan, kesulitan, di masa-masa yang sulit ini Tuhan, banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang lagi terpapar penyakit COVID-19, tapi kami sebagai umat Tuhan, kami tetap percaya Engkau punya rencana yang ajaib, dan rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami mau beriman dan percaya, meletakkan harapan kami pada kehadiran-Mu Tuhan dan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati sehingga kami dapat menguatkan iman kami di masa-masa yang sulit dengan kami merenungkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Efesus pasal 6 ayat 21 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku, maka Titikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semua kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali seorang menulis surat, maka ada tersirat atau tersisip satu pesan yang dapat meneguhkan sang penerima. Demikian juga Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ada satu pesan yang terselip dalam suratnya. Kalau kita melihat saudara, ya dari Efesus pasal pertama, bagaimana kita sadar bahwa dia katakan dia ada sebagai rasul, utusan yang Tuhan Yesus percayakan untuk menyampaikan pesan, itu karena kehendak Allah. Dan dia memulai salamnya dengan kasih karunia, damai sejahtera Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus menyertai. Bahkan di akhir salamnya pun dia mengakhiri dengan kata yang sama. Saudara, kalau sudah kita membaca kitab Efesus, kita bisa melihat, ya kita membaca demi satu, oh semuanya itu dalam rencana Tuhan, saudara.
Ya, semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa terpanggil semuanya karena Tuhan punya rencana yang indah. Sehingga kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Kita menjadi manusia yang baru, kita menjadi anak yang terang. Bahkan kehidupan rumah tangga Kristen pun itu mencerminkan kasih Kristus antara suami dan istri. Sampai kepada penutupan ini saudara, ya, kemarin kita sudah membahas bagaimana pentingnya doa. Ya. Rasul Paulus mau mengatakan bahwa letak dalam keberhasilan memberitakan Injil adalah doa yang tidak pernah terputus bagi setiap orang percaya. Saudara, di akhir suratnya ini, dia menuliskan pesan yang hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yang hari ini pesan itu nanti kita akan taruh di dalam hati kita supaya di tengah-tengah situasi yang sulit pun kita tidak menyerah menghadapi tantangan yang ada. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus menitipkan surat dan pesan kepada Tikhikus ini untuk disampaikan kepada jemaat Efesus. Siapakah sebenarnya Tikhikus ini? Saudara yang dikasih Tuhan, ini pertanyaan ya yang perlu kita renungkan. Mungkin kita tidak pernah mendengar begitu spektakuler tentang dia ini. Ya. Hanya sepenggal-sepenggal daripada surat Paulus kita menemukan. Tapi walaupun demikian, tanpa kehadiran dia ini, maka surat ini tidak akan sampai ke tangan kita. Tidak akan sampai ke tangan jemaat di Efesus. Siapakah dia? Next. Dia ini adalah di dalam nama asli Tikhikus ini, saya melihat di dalam bahasa aslinya punya arti, namanya ini amat penting, saudara. Wah, unik juga ya. Tikhikus ya. Yang menentukan masa depan. Itulah arti nama dia. Amat penting dan menentukan masa depan. Siapakah dia sebenarnya ini? Tikhikus ini adalah seorang hamba Tuhan yang setia dan kawan dalam pelayanan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-7. Bahkan di dalam Efesus ini kita lihat Efesus 6 ayat 21 dikatakan apa? Dia adalah saudara kekasih, saudara yang terkasih, saudara yang dikasih dan pelayan Tuhan yang setia dalam Tuhan. Walaupun saudara kita tidak melihat di dalam tulisan Paulus ini bagaimana dia lebih dalam, tapi satu kalimat ini dapat memberikan informasi yang dalam. Dia adalah hamba yang setia, dia adalah pelayan yang setia, dia adalah mitra kerja Paulus yang setia di dalam Tuhan. Next. Saudara, dari mana dia ini? Dia ini asalnya dari Asia Kecil. Dia yang seorang yang penuh kasih dan penuh kepedulian kepada Rasul Paulus di dalam pelayanannya, dalam persekutuan dengan Kristus. Bahkan Tikhikus ini punya satu kesiapan yang begitu nyata untuk melayani Rasul Paulus di masa-masa terakhir Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Ya, Rasul Paulus dipenjara di Roma, di mana dia menghadapi yang namanya hukuman mati. Tapi disitulah si Tikhikus ini tidak pernah melalaikan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Saudara, ini dugaan dari penafsir mengatakan bahwa kemungkinan Tikhikus ini adalah saudara dan Trofimus adalah saudara yang berkaitan dengan Titus, di mana Titus melayani dalam satu pelayanan untuk melayani orang-orang miskin di Yudea. Dan dia memang melayani dengan sungguh, saudara. Sehingga apa tujuannya? Next. Tujuannya adalah memberitahukan kepada jemaat Efesus bagaimana keadaan dan pekerjaan Paulus di penjara dan menguatkan hati dan menghibur hati jemaat di Efesus. Next. Nah, saudara, waktu saya merenungkan pada ayat 21 ini, saudara, saya bacakan
supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semua kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur kamu. Paulus mau mengajak supaya jemaat Efesus dalam suasana damai sejahtera. Ya, next. Di tengah-tengah masa yang sulit, damai sejahtera Kristus itulah yang harus ada dalam hati jemaat. Itulah yang dia awali dalam surat, itulah yang dia akhiri di dalam surat ini. Dan sidang Efesus kemungkinan pada waktu itu sedih, saudara. Karena Paulus di penjara. Ya. Tetapi bagi Paulus, penjara tidak dapat membelenggu kebenaran berita Injil harus disampaikan. Justru ketika dia di penjara pun dia memberitakan kabar baik. Di penjara pun dia menyampaikan Injil. Bahkan kepada para pembesar, kepada para bangsawan dan raja. Itu mau mengatakan bahwa saudara, penjara tidak dapat membuat seorang yang namanya Paulus menyerah. Karena apa? Karena justru di tengah-tengah situasi yang sulit, Injil diberitakan. Injil Tuhan tidak pernah terbelenggu. Keadaan tidak pernah dapat membelenggu Injil Tuhan itu disampaikan. Semuanya dalam pengertian. Next. Itu sebabnya saudara, Tikhikus ini hadir, diutus oleh Paulus untuk apa? Menghibur dan menguatkan jemaat. Sebagai apa? Sebagai saksi. Bahwa pelayanan yang dipercayakan kepada dia ini luar biasa. Dengan kata lain mungkin dia akan mengatakan kepada jemaat Efesus seperti ini. Hai jemaat Efesus, jangan bersedih, kuatkan hatimu. Karena aku jadi saksi Paulus. Aku telah melihat bagaimana Paulus karena dia memberitakan Injil, dia dipenjara, dia dibenci dari segala pihak. Baik dari kaum Romawi maupun juga orang Yahudi. Tetapi Injil tidak pernah diberitakan. Karena apa? Karena ada Tuhan yang berkuasa. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, mungkin ketika Tikhikus ini menyampaikan jemaat yang tadinya lagi down, lemah. Ketika mendengarkan kesaksian dari Tikhikus, iman mereka dikuatkan. Inilah yang menjadi penghiburan jemaat. Saudara, jangan pikir tantangan itu. Mungkin kita berpikir, wah zaman dulu sama-sama seperti zaman ini, kan? Tidak. Saudara jangan pernah berpikir bahwa zaman waktu itu mudah untuk menyampaikan pesan, menyampaikan surat. Pada waktu jangan bayangkan keadaannya seperti sekarang. Kalau sekarang tinggal kita klik aja sudah sampai saudara ya. Berita, message, pakai WhatsApp udah sampai. Dulu nggak ada itu semua. Dulu perjalanan begitu sulit. Tidak mudah, mengancam. Naik kapal berhari-hari mau sampai. Tidak ada namanya mobil kereta, nggak ada. Harus jalan kaki, harus mungkin naik kuda atau naik onta, berhari-hari melewati padang gurun, melewati jalan yang sulit. Jadi saudara, apa yang mau kita pelajari di sini saudara? Next. Dalam setiap kesulitan itu saudara, ya, dalam setiap tantangan itu saudara, ayat 23 dan 24 ini menjadi rahasia, pesan yang terselip di akhir daripada surat Paulus. Saya bacakan ayat 23-24. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Saudara, kasih karunia, damai sejahtera, anugerah Tuhan, itulah yang dapat memampukan kita melewati kesulitan tantangan. Saudara, biarpun Injil ini mau
mau diberantas sekalipun, sejarah sudah membuktikan saudara, bagaimana kekaisaran Roma itu yang tadinya penyembah berhala, akhirnya mereka mengakui agama Kristen. Dan akhirnya saudara, agama kekristenan menjadi agama mayoritas yang sebelumnya minoritas dan tertindas. Apa yang saya mau katakan di sini saudara? Itu semua ada kasih karunia, damai sejahtera anugerah. Damai sejahtera Tuhan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah padam atau tidak pernah binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Next. Pada ayat yang ke-24 dikatakan, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang tidak binasa. Apa arti kata ini? Kasih karunia Tuhan itu menyertai kepada setiap kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Saudara, kata kasih, mengasihi itu digunakan dengan kata agapao, mengasihi tanpa syarat, unconditional. Sebagaimana Allah mengasihi kita, demikian kita mengasihi Allah. Dapatkah kita juga mengasihi Allah tanpa syarat? Sekalipun kondisi sulit, saudara, hari-hari ini sangat sulit mungkin bagi setiap kita. Masa pandemi, kita nggak bisa keluar dengan bebas. Ada PPKM, ya kan? Ada orang bilang apa pelan-pelan kita mati, saudara. Ya, wah ngeri, ya kan? Tetapi saudara, PPKM pasti pertolongan Kristus menolong. Orang Kristen tidak boleh negative thinking. Orang Kristen tidak boleh lemah dalam keadaan ini. Tapi belajarlah dari pesan yang tersirat. Ada damai sejahtera Kristus, ada kasih Kristus, ada kasih Allah Bapa yang menyertai kita, yang mengasihi Kristus. Dan kasih Kristus itulah yang memampukan kita. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Berarti saudara, kasih karunia menyertai setiap orang yang mengasihi Yesus tanpa syarat. Dengan kasih yang tidak binasa. Kasih yang tidak pernah dapat dipadamkan oleh apapun dan dalam kondisi apa. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun virus ini mengharuskan kita beribadah masing-masing di rumah demi keselamatan kita bersama. Tapi saudara, di tengah-tengah masa yang sulit ini, kita mau belajar untuk apa? Tetap percaya kepada Kristus. Tetap percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Tetap percaya bahwa di balik kesulitan ini, ada tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti menyertai kita. Kalau kita melihat kepada situasi, kita bisa lemah. Kita melihat pada kondisi, kita bisa down. Tapi ketika kita melihat kepada Tuhan dan firman, maka iman kita dikuatkan. Next, apa kesimpulan dari semuanya ini, saudara? Apapun keadaan yang kita hadapi saat ini, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih Allah yang tidak pernah binasa. Apapun keadaan kita saat ini, kita harus mengasihi Kristus. Sekalipun mungkin kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Enggak ada lagi yang bisa mengawasi kita, tapi antara kita dengan Tuhan. Dan kasih inilah yang memampukan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Lakukan tugas tanggung jawab kita seperti Titikus. Di tengah tantangan berat mungkin, dia hanya sebagai suruhannya Paulus untuk membawa pesan surat ini. Tapi dia tidak menyerah. Dia tidak putus asa. Banyak tantangan yang berat. Tapi ketika dia tetap setia melakukan tugas tanggung jawabnya. Karena apa? Karena kasihnya kepada Kristus itu. Maka Tuhan memakai pengorbanannya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, hari ini biarlah setelah kita merenungkan firman, mari kita sebagai anak Tuhan jangan menyerah. Jangan karena tidak ada orang lagi yang peduli, kita mulai menyerah.
Jangan karena kondisi yang sulit ini kita mulai menyerah. Karena apa? Apa yang kita lakukan kepada Kristus punya dampak kekal dalam hidup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami di tengah masa yang sulit ini. Sehingga pesan Tuhan boleh kami taruh dalam hati kami. Kasih Tuhan yang tidak dapat binasa memelihara hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh kuat di tengah keadaan apapun. Kuatkan jemaat-Mu, kuatkan kami semua Tuhan di tengah masa pandemi yang sulit ini. Agar kami tetap percaya. Di dalam Engkau kami beroleh penyertaan dan kasih yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah firman yang sudah kita dengar pada hari ini, kita boleh tetap setia, seperti Bapa kita yang tetap setia menjaga dan mengasihi kita. Mari kita angkat lagu pujian Bapa yang setia. Selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku berharga di matamu. Yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti
pertolonganku yang dapat ku percaya. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap setia mengikuti ibadah, dan kita terus berdoa supaya virus ini cepat berlalu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap mengikuti persekutuan doa di Zoom kita. Mari kita tetap ikut setiap hari Rabu jam 7.20. Tuhan Yesus memberkati.